Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Pak dosen pembimbing mata kuliah PPMDI. Jadi izinkan kami kelompok 8 untuk menyampaikan materi tentang tokoh pembaharuan, yaitu Fazlur Rahman. Jadi beliau ini adalah seorang aktivis Islam dan penjihad intelektual. Jadi beliau lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, dan sekarang terletak di barat laut Pakistan. Kemudian Fazlur Rahman ini beliau berasal dari keluarga yang sangat religius. Ayahnya Maulana Shahab Al-Din adalah seorang alumni Deoband. Dengan demikian ia dipandang sebagai seorang ahli agama atau alim atau mu'alim dengan latar belakang pendidikan madrasah tradisional. Jadi riwayat pendidikan awal Fazlur Rahman memulai pendidikan tradisional awal di bawah bimbingan sang ayahandanya. Pendidikan tradisional biasanya dimulai dengan pelajaran-pelajaran lain dalam bidang bahasa Arab, Persia, retorika, sastra, logika, Aristotelian, filsafat, teologi Islam, fikih, hadis, dan tafsir. Jadi kendati kurikulum ini kurang lebih sama di setiap lembaga pendidikan tradisional Islam atau madrasah, namun urutan kursus tersebut antara satu sekolah dan sekolah yang lainnya berbeda. Sebagaimana dikisahkan, setelah Fazlur Rahman mampu menghafal seluruh Al-Quran di luar kepala beliau pada usia 10 tahun, beliau mengikuti kurikulum yang dikembangkan oleh Mullah Nizamuddin yang dikenal dengan Dais-i Mizani. Dengan demikian ia memulai pendidikannya pada usia yang sangat muda. Nah, kemudian setelah pendidikan awal di usia 14 tahun, pada tahun 1933 keluarganya pindah ke Lahore, di mana ia kuliah di Kolase Modem. Akan tetapi ia tetap meneruskan pendidikan tradisionalnya di rumah di bawah bimbingan ayahnya. Kemudian pada tahun 1940 Fazlur Rahman menerima gelar BA dalam disiplin bahasa Arab dengan predikat honors dari Panajab University, dan mendapat gelar MA pada tahun 1942 dengan predikat high honor. Kemudian setelah mendapatkan MA, ia diterima di universitas yang sama dengan rigid student. Memang Fazlur Rahman cinta belajar, dan kecintaannya ini membuat ia melanjutkan pendidikan PhD yang di Oxford. Pada tahun 1946 di Oxford, ia mengkaji filsafat Islam. Sebagai seorang mahasiswa, Fazlur Rahman sangat teliti dan berhasil. Ia tidak puas dengan karyanya kecuali setelah memenuhi kriteria kesempurnaannya. Untuk mencapai nilai kesempurnaannya, ia bekerja dengan tekun dan tanpa kenal lelah. Kemudian di Oxford dia belajar sejarah filsafat di samping beberapa bahasa seperti bahasa Perancis, Jerman, Latin, dan Yunani klasik yang diperlukan bagi studi PhD. Hingga akhirnya ia memiliki sikap skeptis. Kendati beban persyaratan bahasa dan studinya dalam bidang filsafat cukup berat, Fazlur Rahman mampu menyelesaikan PhD-nya
di Oxford dalam waktu 3 tahun, dari tahun 1946 sampai tahun 1949. Disertasinya adalah mengenai ilmu dan jiwa dari Najat, karya Ibnu Sina. Ketika mempersiapkan disertasinya, Fazlur Rahman masuk ke dalam ilmu jiwa papiratetik Muslim. Kemudian di sini ada materi selanjutnya, yaitu munculnya sikap skeptis yang kuat yang akan dilanjutkan oleh saudara Fahrun Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bahasan yang mengenai munculnya sikap skeptis yang kuat. Ketika Fazlur Rahman menempuh pendidikan doktoral di Oxford dan kemudian mengajar di University of Durham, suatu pertentangan antara pendidikan modern dan tradisional makin menjadi-jadi di akhir tahun 40-an hingga pertengahan tahun 50-an. Fazlur Rahman mengalami skeptisme yang kuat dikarenakan mempelajari filsafat di Oxford. Skeptisme yang ada pada dirinya menghancurkan sendi-sendi keyakinan tradisional yang sudah dipelajarinya sejak usia dini bersama ayahnya. Sikap ini tentu membawanya tidak terjatuh pada perangkap nihilisme sebagai akibat dari sikap skeptismenya itu. Berangkat dari predikamen ini dan konsekuensinya mencapai suatu sintesis bahwa semua tradisi memerlukan pembaharuan yang konstan. Setelah ini akan menelusuri rute yang ia ambil ke arah sintesis ini lewat evaluasi pemikirannya. Selanjutnya, rute awal pemikiran Fazlur Rahman. Pada saat Fazlur Rahman melakukan penyelidikan di dalam ilmu jiwa paripatetik Muslim, ia menjumpai doktrin propetologi. Ia menemukan ketidaksesuaian yang paten di dalam ilmu jiwa paripatik dengan doktrin profetik tradisional yang dikembangkan oleh sarjana ortodoks seperti Al-Asy'ari, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Akan tetapi, ia tidak puas dengan kedua doktrin filsafat dan tradisional tentang profetik. Persoalannya adalah yang mana harus dipilih. Kemudian seorang pemikir yang peka akan memilih kebenaran, tapi apa kebenaran itu? Kebenaran mungkin bisa dicapai melalui sintesis kedua posisi itu, tapi dua kesalahan tidak akan pernah membuat satu kebenaran. Dari sini bisa digambarkan bahwa Fazlur Rahman mencapai sintesisnya dengan suatu metodologi yang ia rumuskan bahwa suatu doktrin pada dasarnya akan diislami jika ia mengalir dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian perjuangan seumur hidup Fazlur Rahman dengan kaum tradisional dan pencurahan totalnya terhadap kajian sejarah kebangkitan dan pembaharuan Islam diarahkan hanya untuk mengembangkan kriteria kebenaran Islam. Selanjutnya, baginya sebuah pembaharuan Islam harus berangkat dari moralitas Al-Quran karena Islam hadir bersama dengan Al-Quran. Menurutnya untuk melakukan pembaharuan harus dilakukan pemahaman yang menyeluruh. Tidak bisa hanya dari tafsir A, B, atau C saja. Kunci utama beliau dalam melakukan pembaharuan adalah kembali pada moralitas Al-Quran itu sendiri dengan double movement. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Aulia Ramayadi akan melanjutkan penjelasan dari Fahrun Nugroho tentang gimana sih konsep pemikiran Fazlur Rahman ini ketika melakukan pembaharuan pemikiran di dalam Islam itu tadi. Jadi dari rute-rute yang udah dijelaskan oleh Fahrun tadi, itu tuh sebenarnya titik berangkatnya dia menemukan sebuah metode baru dalam melakukan pembaharuan Islam. Jadi berangkat dari keresahannya dia yang dimana dia tuh awalnya dari kecil orang yang bisa dibilang cerdas, tapi dia tuh hidup di lingkup yang sangat-sangat tradisional. Ilmu-ilmunya tuh bisa dibilang ngalami stagnasi ilmu-ilmunya tuh nggak berkembang gitu loh. Jadi
ketika dia pindah ke suatu daerah lalu dia kuliah di Oxford, di situ tuh ada benturan dimana ilmu tersebut tuh nggak sama sama yang dia dapetin ketika dia sekolah tradisional di desanya. Bukan ilmunya yang berubah, tapi mungkin metodenya, terus ilmunya itu tuh lebih luas kayak gitu kan, lebih ngikutin zaman kayak gitu. Jadi ketika itu dia itu berpendapat bahwa sebuah pembaharuan Islam jika tidak berangkat dari Al-Quran dan hadis itu tuh bukan Islami banget kayak gitu. Kalau misalnya sebuah pembaharuan itu cuman berangkat dari doktrin, cuman berangkat dari teori-teori, itu tuh menurutnya cuman angan yang semu aja gitu. Jadi sebuah tajdid atau pembaharuan Islam bagi Fazlur Rahman tidak hanya berdasarkan dari sumber teologis. Jadi kalau misalnya melakukan sebuah pembaharuan itu nggak bisa cuma dari doktrin yang tadi saya jelaskan kayak gitu kan. Itu tuh cuma jadi sebuah pembaharuan yang menurutnya itu tuh kosong kayak gitu kan, bisa mengalami stagnasi kayak gitu kan, cuman kayak nggak punya dasar kayak gitu kan. Jadi baginya sebuah pembaharuan Islam tuh harus berangkat dari moralitas Al-Quran itu sendiri. Jadi ketika melakukan sebuah pembaharuan itu tuh nggak bisa cuman dari berdasarkan tafsir A, berdasarkan tafsir B, atau berdasarkan tafsir C gitu. Jadi kunci utama seorang Fazlur Rahman melakukan pembaharuan adalah kembali pada moralitas Al-Quran, dan ia mencetuskan sebuah metode yang namanya double movement. Jadi kita akan bahas tentang double movement. Oke, jadi double movement ini apa sih gitu kan? Double movement ini adalah gerakan ganda. Jadi ketika seorang ingin melakukan pembaharuan lewat menafsirkan Al-Quran, menemukan pembaharuan pemikiran yang baru di dalam Islam, itu tuh harus melakukan dua metode gitu. Yang pertama ialah jihad intelektual, yang kedua ialah jihad moral. Jadi ketika menggali spirit dari Al-Quran, ia tuh harus melakukan kerja 2 kali gitu untuk menemukan sebuah pembaharuan tapi punya landasan kayak gitu kan, nggak sekedar kayak berdasarkan tekstual, tapi gimana dia ngambil pesan moral juga. Jadi yang pertama itu ada jihad intelektual. Jihad intelektual ini kerjanya gini, jadi kita itu menafsirkan, misalnya kita menafsirkan di satu ayat kayak gitu kan, kita lihat ketika kita mengetahui apa arti dari ayat tersebut, kita mundur ke sejarah kayak gitu kan, kita lihat di mana ayat ini diturunkan pada saat itu. Pastikan ayat itu diturunkan untuk mengatasi suatu masalah kayak gitu kan pada saat itu. Jadi kita lihat masalah tersebut, bagaimana Al-Quran itu menyampaikan pesan dalam penyelesaian suatu masalah itu. Nah, metode yang kedua ialah jihad moral. Ketika kita sudah mendapatkan pesan dari sebuah kejadian yang ada di masa lalu kayak gitu kan, yang gimana cara Al-Quran itu menjawab sebuah persoalan, ketika kita sudah mendapatkan pesan itu, kita kontekstualisasikan, kita sesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Jadi yang pertama jihad intelektual, kita lihat ke belakang, ketika kita sudah mendapatkan pesan dari kejadian yang sama, itu kita kontekstualisasikan, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini, tanpa merubah sama sekali ya, tanpa merubah makna atau pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Hanya jatuhnya itu kayak ngembangkan aja, disesuaikan sama kondisi sekarang, seperti itu. Sama dari metode jihad intelektual, jihad moral. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung apa sih jihad intelektual, apa sih jihad moral ini tadi. Jadi di sini saya akan kasih contohnya, itu pengharaman hammer ya. Jadi kalau misalnya pakai metode jihad intelektual ini tadi, Fazlur Rahman tuh nggak mau hanya sekedar haram kayak gitu. Jadi mengharamkan, dalam penafsiran mengharamkan sesuatu itu ada proses gradualnya kayak gitu kan. Jadi nggak serta merta ini tuh prinsipnya haram kayak gitu, nggak. Jadi lebih ke apa sih pesan moral yang disampaikan oleh Al-Quran ini tadi dalam mengharamkan sesuatu. Pastikan Al-Quran itu punya maksud gitu kan. Jadi dia tuh menemukan
dalam mengharamkan khamar di situ itu ada proses yang namanya hifdul akal, menjaga akal gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menghindari itu khamar, akal kita tuh terjaga kayak gitu kan. Khamar kan sifatnya merusak ya gitu. Jadi pesannya itu yang kita dapetin kalau misalnya berkaca dari masa lalu. Lalu yang kedua, jihad moral. Ketika kita sudah mendapatkan pesan ini tadi, kita udah mendapatkan pesan moral dari pengharaman itu tadi, kita kontekstualisasikan, lalu kita sesuaikan nih dengan kondisi saat ini, kayak gitu kan, disesuaikan dengan gimana sih masyarakat kita harusnya itu gimana, kayak gitu. Simpelnya tuh gini, dikontekstualisasikan itu agar ilmunya itu berkembang kayak gitu, ngikutin pemikiran orang zaman sekarang gitu. Jadi nggak ngalami stagnasi yang kayak apa yang dialami Fazlur Rahman waktu ia pertama kali ketemu dengan teori-teori modern kayak gitu. Ya, kita sebagai pemikir Islam, kalau misalnya kita berkaca dari teorinya dia yang ada di dalam bukunya dia yang judulnya itu Islam and Modernity, dia bilang kita tuh nggak bisa hanya sekedar melakukan gerakan teologis, kita tuh nggak bisa hanya sekedar dapat doktrin terus nggak mengandalkan kelompok-kelompok yang memang dia berangkat dari Al-Quran dan hadis, tapi tuh ujung-ujungnya dia itu tekstualitas kayak gitu, terus jatuhnya tuh jadi teologis lagi kayak gitu kan, cuman berdasarkan ilmu yang didapat, ilmu yang ditulis kayak gitu kan. Jadi tuh Fazlur Rahman itu iya sih, sama Fazlur Rahman berangkatnya dari Al-Quran dan hadis, tapi dia itu lebih mengedepankan pesan moral apa yang disampaikan sama Al-Quran dan hadis ini tadi, pesan apa yang bisa kita kontekstualisasikan gitu loh, buat kita kontekstualisasikan di kehidupan kita sekarang, di kehidupan yang modern gitu. Jadi itu nggak hanya sekedar stuck di teks Al-Quran gitu aja. Dari penjabaran yang saya jabarkan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa metode yang digagas oleh Fazlur Rahman ini tadi tuh tujuannya adalah memberikan landasan untuk apa-apa yang sebenarnya itu disampaikan oleh Al-Quran kayak gitu kan. Jadi di balik metodenya itu, karakteristik Al-Quran ini menurut Fazlur Rahman secara alamiah mendorong kaum intelektual muslim untuk menganggap Al-Quran ini sebagai gudang yang unik untuk menjawab semua jenis persoalan. Jadi untuk menjawab semua jenis persoalan ini tadi dibutuhkan dasar. Nah, untuk mendapatkan dasar ini tadi, maka Fazlur Rahman ini menggagas dua metode tadi. Jadi di balik metodologi tafsirnya adalah untuk mempersiapkan landasan untuk menjadi legislasi Al-Quran dalam menjawab berbagai persoalan yang ada. Nah, secara eksplisit ia itu menyatakan bahwa Al-Quran itu merupakan pesan dari Tuhan untuk manusia. Maka dari itu yang terpenting bukan hanya sekedar teksnya, namun juga pesan moral di dalam Al-Qurannya. Berikut adalah demikian adalah penjabaran dari kelompok saya. Mungkin kurang lebihnya bisa disimpulkan sendiri pemahaman teman-teman gimana. Kalau misalnya ada yang gak ngerti bisa ditanyakan di dalam forum diskusi. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.